Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, eh, pada kesempatan kali ini, saya Aulia Fajrin akan menjelaskan mengenai acceptance kriteria in welding. Di sini menjelaskan mengenai kriteria ya, kriteria kriteria yang menunjukkan apakah material itu diterima atau tidak dari hasil pengelasannya. Nah, apa itu acceptance standards? Jadi acceptance standards ini adalah standar atau aturan ya yang mengatur sebenarnya well imperfection itu atau ketidaksempurnaan dalam hasil pengelasan itu apakah bisa benar-benar bisa diperbaiki ataukah dia sudah reject atau dia tidak bisa diterima lagi. Jadi di sini can seriously reduce the integrity of a welded structure. Jadi uh, dari penjelasan ini menjelaskan bahwa ketidaksempurnaan pada hasil pengelasan weld imperfection itu bisa menyebabkan masalah serius pada struktur hasil las. Dan sebelumnya di sini prior to service of welded joint, nah jadi sebelum dilakukan sebelum dilakukan pengelasan ya proses penyatuan ya, jadi perlu diperhatikan sebenarnya menggunakan NDE techniques atau non-destructive examination atau pengujian tanpa merusak material dan menguji ya menilai apakah uh, their significance. Jadi menunjukkan apakah material yang dilas itu atau hasil pengelasannya itu sudah bagus atau tidak dan apabila terjadi imperfection dapat dilakukan pencegahan ya agar tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Nah, di sini dia jelaskan acceptance standard sendiri ya. Jadi acceptance of a certain size and type of defect. Jadi di sini menunjukkan eh, keterimaan atau apakah material itu hasil pengelasan itu bisa diterima atau tidak. Yang dia menunjukkan size-nya, ukurannya itu dan tipe dari defect-nya itu apakah dia benar-benar is normally expressed as the defect acceptance standard. Jadi apakah dia benar-benar menunjukkan adanya defect yang dia sesuai dengan standar acceptance-nya atau sesuai dengan standar keterimaannya. Dan di sini biasanya usually incorporated in application standard or specification. Jadi biasanya dia berkaitan atau bergabung dengan standar aplikasi dan spesifikasinya. Kemudian di sini ada penjelasannya all normal weld imperfection acceptance standards totally reject cracks. Jadi biasanya weld imperfection standarnya itu ya biasanya dia berupa cracks ya tak yang dia tidak bisa diperbaiki atau reject. Dan di sini atau ditolak seperti itu. In exceptional circumstance and subject to the agreement of all parties, tapi dalam situasi tertentu atau sesuai dengan kesepakatan dari seluruh pihak, dari semua pihak yang nantinya berkaitan dengan pengelasannya itu, cracks may remain if it can be demonstrated beyond doubt that they will not lead to failure. Jadi cracks itu bisa dibiarkan atau bisa diperbaiki asalkan dia bisa ditunjukkan, ya bisa disimulasikan bahwa cracks tadi tidak akan menyebabkan kegagalan. Dan this can be difficult to establish and usually involve fracture mechanics, measurement, and calculation. Oleh karena itu, tadi ya perlu adanya simulasi ya, simulasi untuk menunjukkan bahwa eh, material atau hasil pengelasan yang ada cracks-nya tadi dia diuji dengan mechanical fracture ya, mekanika kelelahan dan kepatahan pengukurannya dan ada kalkulasinya, ada perhitungannya. Selanjutnya di sini ada acceptance standard ya. Jadi it is important to note that the level of acceptability vary between different application. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa level dari keterimaannya, acceptability-nya di sini dia berbeda tergantung dari aplikasinya ya. Dan in most case vary between different standard for the same application. Jadi di sini di banyak kasus, di banyak kejadian bahwa banyak yang berbeda ya untuk setiap standarnya ya between different standards for the same application. Jadi untuk aplikasi yang sama bisa saja itu standarnya berbeda. Nah, itu yang sering ditemukan.
Consequently, akhirnya, when inspecting different jobs, it is important to use the applicable standard or specification quote in the contract. Jadi, yang perlu diperhatikan saat melakukan inspeksi pengujian di setiap jobs yang berbeda, di setiap pekerjaan yang berbeda, untuk menggunakan ya standar ya, applicable standar yang dia atau spesifikasi yang dia sudah di state, sudah dinyatakan di dalam kontraknya. Nah, ini contohnya ya, acceptance criteria based on CS WIP ya. Jadi misalnya di sini defect type-nya excess wealth metal, jadi remarks-nya tandanya at no point shall the excess wealth metal fall below the outside surface of the parent metal. Jadi di sini menunjukkan adanya excess wealth ya, hasil pengelasan yang berlebih, dan di sini dia di luar surface dari parent metalnya. All well runs soul blend smoothly. Jadi seharusnya setiap hasil pengelasan itu dia hasilnya itu bagus, smooth. Nah, maksimum allowance-nya seperti apa? Eh, maksimum keberterimaannya itu seperti apa? Jadi excess wealth metal di sini tidak lebih ya tingginya dari 2 milimeter in any area, di area apapun dari parent metalnya, dari base metalnya, dan di sini menunjukkan showing smooth transition at weld tools. Dan di sini menunjukkan adanya transisi yang cukup halus pada weld toolsnya. Nah, ini juga ya sama untuk defect type dari slag atau silica inclusion, kemudian undercut. Jadi masing-masing ada remarks dan maximum allowance-nya. Ada porosity or gas cavities ya. Di sini ada apa rongga karena gas ya, karena uap dan juga kemudian cracks or laminations. Nah, jadi di sini cracks or lamination apa acceptance maksimum allowance-nya di sini dia tidak diizinkan adanya cracks or lamination. Kemudian di sini lack of fusion and lapse cold lab di sini menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu ada maksimum allowance-nya. Ada outstrike ya, outstrike sama tadi seperti cracks dia tidak diizinkan. Kemudian di sini ada mechanical damage ya. Jadi di sini diameternya 1,5 mm, only one location allowed. Jadi hanya dibolehkan pada satu lokasi saja. Kemudian di sini ada misalignment ya, misalignment-nya hanya height-nya sampai 1,5 mm maksimal. Dan terakhir ya, di sini sampai lack of root fusion. Jadi lack of root fusion di sini maksimum allowance-nya tidak lebih dari 50 mm total continuous or akumulatif. Jadi secara kontinu maupun dia tuh akumulasi secara keseluruhan dia tidak lebih dari 50 mm. Kemudian terakhir ada root concavity. Jadi panjangnya maksimal 50 mm dan kedalamannya di sini maksimal 3 mm. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi masing-masing defect itu memiliki remarks, memiliki tanda dan memiliki uh, apa? Memiliki maksimum allowance yang berbeda. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan, not repeated, dan ada yang diizinkan dengan kondisi tertentu yang sudah ada sesuai dengan standar CSWP. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait acceptance criteria in welding. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.